Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Ali, M.Phil I selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NPM 20241220096. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat fundamental dalam dunia filsafat, yaitu mengenai filsafat umum, epistemologi. Epistemologi, atau teori pengetahuan, adalah cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Pendahuluan. Latar belakang epistemologi. Epistemologi, dari bahasa Yunani episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu, adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, asal-usul, dan batas-batas pengetahuan manusia. Menurut Harold Haji Titus, 2009, epistemologi menjawab bagaimana manusia mengetahui sesuatu dan sejauh mana pengetahuan itu benar. Jujun S. Surya Sumantri, 2013. Menambahkan bahwa epistemologi adalah studi sistematis tentang proses terbentuknya pengetahuan, menelusuri cara dan metode mencapai kebenaran. Ini penting sebagai dasar penentu apakah suatu pengetahuan ilmiah atau subjektif. Epistemologi sebagai fondasi ilmu. Louis O. Katzoff, 1953, menyatakan epistemologi sebagai fondasi seluruh bidang ilmu pengetahuan. Tanpa pemahaman epistemologis, sulit membedakan pengetahuan yang valid dan yang keliru. Epistemologi tidak hanya berurusan dengan teori, tetapi juga merupakan cara berpikir ilmiah yang sistematis dan rasional. Ruang lingkup epistemologi. Epistemologi memiliki ruang lingkup yang luas, membahas sumber, struktur, validitas, hingga batas pengetahuan. Harold Titus, 1984, menyebutkan 3 persoalan pokok epistemologi. Apa itu pengetahuan? Bagaimana pengetahuan diperoleh? Sejauh mana manusia dapat mengetahui? Surya Sumantri, 2013, menambahkan bahwa epistemologi mengkaji asumsi mendasar dalam berpikir ilmiah, yang mencakup sumber, alat, sifat, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Misalnya, pengetahuan dapat diperoleh melalui rasio, pengalaman, intuisi, dan wahyu, menggunakan panca indera, akal, dan hati nurani. Perkembangan ruang lingkup epistemologi. Menurut Ali Mudofir, 1994, ruang lingkup epistemologi berkembang seiring peradaban. Kini, ruang lingkupnya mencakup cara kerja ilmu pengetahuan empiris dan sistematis. Perkembangan teknologi telah memperluas cakupannya ke ranah epistemologi digital, yaitu studi tentang perolehan dan validasi pengetahuan di dunia maya. Epistemologi tidak terbatas pada filsafat, tetapi juga mencakup sains, pendidikan, dan teknologi informasi. Harold Brown, 1992. Menegaskan bahwa epistemologi menjadi dasar untuk menilai keabsahan informasi, membedakan opini, keyakinan, dan pengetahuan yang benar. Memahami hakikat pengetahuan. Tujuan utama epistemologi adalah memahami hakikat pengetahuan dan menilai validitas kebenaran. Harold Titus, 1984, menyatakan epistemologi mengkaji bagaimana manusia mengetahui dan membedakan pengetahuan benar dari keliru, sehingga manusia mampu berpikir kritis dan rasional. Jujun S. Surya Sumantri, 2013, menegaskan bahwa tujuan epistemologi adalah menumbuhkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Ini membantu manusia menghindari kesalahan berpikir dan menilai argumentasi berdasarkan bukti dan rasionalitas, bukan semata kepercayaan. Pembahasan pengertian epistemologi dan hakikat pengetahuan. Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori pengetahuan, Louis O. Katzoff, 1953. Epistemologi berupaya menemukan dasar rasional dari segala bentuk pengetahuan manusia dan menjadi landasan bagi semua cabang ilmu. Surya Sumantri, 2013, menambahkan bahwa epistemologi membahas apa, bagaimana, dan mengapa manusia mengetahui sesuatu. Tanpa landasan epistemologis, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah. Harold Haji Titus, 2009, menjelaskan bahwa epistemologi memiliki 2 aspek. Deskriptif, mengenai bagaimana pengetahuan diperoleh.
normatif, mengenai cara menilai kebenaran pengetahuan. Sumber pengetahuan. Empirisme, John Locke, 1690, berpendapat pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Manusia lahir sebagai tabula rasa yang diisi pengalaman. Rasionalisme, René Descartes, 1637, menyatakan akal budi adalah sumber utama pengetahuan. Kebenaran ditemukan melalui penalaran logis, cogito ergo sum. Intuisisme, Henry Bergson, 1903, berpandangan pengetahuan diperoleh langsung melalui intuisi. Memahami hakikat sesuatu tanpa proses rasional panjang. Otoritas, Louis O. Katzoff, 1953, menyebut pengetahuan diterima dari tokoh atau lembaga berotoritas, guru, ilmuwan, pemuka agama, namun harus diuji rasional. Wahyu, Syekh Muhammad Naqwi al-Atas, 1995, menyebutnya sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Kebenaran absolut yang tidak dapat dibantah akal manusia. Kesimpulan epistemologi. Epistemologi merupakan fondasi kritis dalam memahami hakikat pengetahuan, asal-usulnya, dan batasan yang melekat padanya. Ia membimbing kita dalam menyaring informasi dan menimbang kebenaran, sebuah keterampilan esensial dalam era informasi. Dari pengalaman indrawi, empirisme, hingga penalaran logis, rasionalisme, intuisi, otoritas, bahkan wahyu, setiap sumber pengetahuan menawarkan jalur unik menuju pemahaman. Menjelajahi metode-metode ini memungkinkan kita membangun landasan ilmiah yang kokoh. Implikasi epistemologi meluas dari pengembangan ilmu pengetahuan hingga kehidupan sehari-hari, mendorong pemikiran kritis dan rasional. Dengan memahaminya, kita dapat membedakan mana yang valid dan mana yang keliru, membentuk pandangan dunia yang lebih terinformasi dan bijaksana. Metode memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga membahas berbagai metode yang digunakan manusia untuk mencapai pengetahuan yang valid. Metode-metode ini membentuk kerangka berpikir ilmiah dan filosofis. Metode deduktif, penarikan kesimpulan dari premis yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Kebenaran suatu pengetahuan deduktif terletak pada konsistensi logisnya. Tokoh seperti Aristoteles dan René Descartes adalah penganut metode ini. Metode induktif. Penarikan kesimpulan umum dari observasi terhadap kasus-kasus atau fakta-fakta partikular. Metode ini menekankan pengalaman dan pengamatan empiris. Francis Bacon dikenal sebagai salah satu pelopor metode induktif. Metode dialektik, pencarian kebenaran melalui proses diskusi atau pertentangan gagasan, tesis dan antitesis, untuk mencapai sintesis yang lebih komprehensif. Metode ini banyak digunakan oleh filsuf seperti Socrates, Plato, hingga Hegel dalam memahami realitas. Tokoh-tokoh epistemologi modern. Memasuki era modern, epistemologi semakin berkembang dengan gagasan yang lebih kompleks. Immanuel Kant mencoba menyatukan dua aliran besar, rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, pengetahuan terbentuk dari pengalaman yang diolah oleh kategori akal budi, sehingga manusia tidak hanya menerima pengalaman, tetapi juga mengaturnya dengan struktur berpikir tertentu. Karl Popper kemudian menekankan pentingnya falsifikasi, yaitu bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dianggap benar secara mutlak, melainkan harus selalu terbuka untuk diuji dan dibantah. Thomas Kuhn memperkenalkan konsep paradigm shift, yaitu bahwa perkembangan ilmu tidak selalu linear, melainkan melalui revolusi paradigma yang mengubah cara pandang ilmuwan terhadap dunia. Michel Foucault menambahkan dimensi sosial dengan mengatakan bahwa pengetahuan tidak pernah netral, melainkan selalu terkait dengan kekuasaan dan struktur sosial. Tokoh-tokoh modern ini menunjukkan bahwa epistemologi tidak hanya soal teori abstrak, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial, budaya, dan sejarah. Epistemologi dalam ilmu pengetahuan. Epistemologi menjadi dasar dari metode ilmiah yang kita kenal sekarang. Ia mengajarkan bagaimana observasi dilakukan secara sistematis, bagaimana hipotesis dirumuskan, bagaimana eksperimen dijalankan, dan bagaimana hasilnya diverifikasi. Dengan epistemologi, kita dapat membedakan antara ilmu pengetahuan yang sahih dan pseudo-ilmu yang hanya mengklaim kebenaran tanpa dasar. Epistemologi juga menetapkan kriteria validitas penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misalnya, dalam sains, epistemologi menuntut agar setiap klaim harus didukung oleh bukti empiris dan logika yang konsisten. Tanpa epistemologi, ilmu pengetahuan akan kehilangan arah, karena tidak ada standar yang jelas untuk menilai kebenaran. Oleh karena itu,
Epistemologi berperan sebagai fondasi yang menjaga integritas dan kredibilitas ilmu pengetahuan. Untuk mengakhiri presentasi ini, dapat kita simpulkan bahwa epistemologi adalah jembatan kritis yang menghubungkan apa yang ada, ontologi, dengan apa yang kita yakini, pengetahuan. Tugas kita sebagai akademisi adalah terus menguji seberapa kuat pembenaran kita. Mari kita teruskan semangat berpikir kritis ini dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.